Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara-saudaraku yang menyaksikan Mulia Voice dimanapun Anda berada. Kami dengan sangat ikhlas menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah minal aidin wal faizin. Saudara, menyertai Hari Raya saudara, saat ini saya bersama Al-Ustaz Dr. Haji Sori Monang Rangkuti An-Nadawi MTH dan saya sendiri adalah Profesor Dr. Sahrin Harahap. Ustaz Sori Monang adalah dosen UIN Sumatera Utara. Beliau adalah ketua dari Perhimpunan Masyarakat Dakwah Indonesia Kota Medan dan juga beliau adalah ketua Ittihadul Muballighin Sumatera Utara. Saya sendiri guru besar di UIN Sumatera Utara dan Ketua Perhimpunan Masyarakat Dakwah Indonesia. Dalam kesempatan yang indah ini, kita berbincang dan untuk pertama saya ingin memperoleh informasi dan tentu juga saudara-saudaraku apa sebenarnya yang menjadi hakikat dari Hari Raya Idul Fitri. Mungkin Ustadz Sori Monang dapat menjelaskannya. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala sahra Ramadan sahrul mubarak allazi anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terima kasih kepada Prof sebagai orang tua kita, guru kita dan pembimbing kita sekaligus ketua Perhimpunan Masyarakat Dakwah Indonesia Sumatera Utara dan guru besar UIN Sumatera Utara. Semoga Prof sehat-sehat, panjang umur, makin berkah, murah rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Penonton Mulia Voice yang dicintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi ada satu hal yang mungkin untuk mengingatkan kita bersama, baik kepada kami dan juga kepada seluruh umat muslim dimanapun berada. Idul Fitri ini adalah satu hal yang menggembirakan bagi kita. Karena Idul Fitri ini namanya pun fitrah. Kita semua ingin bergembira. Setelah sebulan penuh kita berpuasa, al-imsaku min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan diri sampai menahan hati, panca indera dari segala hal-hal yang membatalkan puasa dan juga pahala puasa. Ada yang pahalanya rusak tapi puasanya tetap sah. Tapi ini kita menjaga dua-duanya. Pahalanya tetap terjaga, puasa kita juga tidak batal. Tentu selama sebulan ini akan menyala kembali dari lubuk hati kita yang paling dalam adalah nur ilahi, cahaya dari Allah. Apabila nur ilahi ini sudah menyala kembali, tentu manusia ataupun kita seorang muslim akan lembut. Yang sebelum Ramadan dia kasar, setelah Ramadan pasti dia lembut. Yang dulu dia jauh dari Allah, setelah Ramadan pasti dia dekat dengan Allah. Di samping itu, di akhir dari bulan Ramadan ini, setelah sebulan penuh kita berpuasa, ada yang menggembirakan. Itulah Idul Fitri. Buktinya, dari awal-awal Ramadan, masjid pasti ramai sampai anak-anak. Dan tiba-tiba Idul Fitri kembali dia muncul. Lebih ramai sholat Idul Fitri yang 2 rakaat yang sunat itu. Agak mirip dia dengan awal-awal
Ramadan. Berarti di sini ada fariha, ada kegembiraan. Ya. Jadi sholat sunat Idul Fitri yang 2 rakaat ini yang diawali dengan khutbah Idul Fitri, tentu juga ada aspek-aspek lain seperti takbir keliling. Takbir keliling ini memang bagus dan sangat kita setuju demi syiar. Bukan hanya di kalangan kita sebagai muslim, tetapi bagi non-muslim pun akan mendapat sentuhan yang tidak mengganggu mereka, bahkan mereka juga merasa mendapat ketenangan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi dari situ, dengan Idul Fitri ini kita memahami makna Id kembali. Fitri adalah kesucian. Jadi kalaulah pakaian kita bersih, hati kita bersih, tidak ada yang merasakan kita di dalam kehidupan ini. Tentu kita ikuti dengan zikir yang sebanyak-banyaknya kepada Allah, kapan dan dimanapun kita berada. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah sesungguhnya dengan zikrullah. Karena kita tadi sudah bersih, tentu zikir itu pun merasa terus dia menjadi bagian dari diri kita. Bukan lagi pas sholat saja zikir, bukan lagi pas mau ada musibah baru berzikir, tetapi dia udah bagian dari hidup. Saya kira cukup menarik itu Ustaz, bahwa ada kegembiraan. Iya, iya. Hati yang menyala. Iya. Kehidupan yang bercahaya. Iya. Memang Idul Fitri seperti yang Ustaz katakan tadi adalah kembali ke fitrah. Iya. Yang merupakan sejatinya kemanusiaan. Saya ingat itu Ustaz, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisyami farhatani, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Iya. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Iya. Kegembiraan pertama adalah ketika dia berbuka. Iya. Berbuka setiap hari dan berbuka setelah Ramadan selesai. Jadi kegembiraan itu saya kira, dan kegembiraan lain memang kalau hati bersih wajah bercahaya. Iya. Kalau hati bersih komunikasi lebih terpaut. Di dalam kajian-kajian baik filsafat, kejiwaan ataupun keagamaan, fitrah itu kan dipersoalkan. Ya. Kalau filosof seperti John Locke misalnya mengatakan fitrah itu adalah sesuatu yang kosong. Ya. Kosong, tak berisi sama sekali, tapi bisa diisi apapun. Ya. Tetapi di dalam kajian pemikiran Islam, filsafat Islam, fitrah itu sebenarnya kesejatian manusia sebagai entitas yang cenderung pada agama. Ya. Jadi bukan kosong ya, bukan tanpa isi sama sekali, tetapi fitrah itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah agak mepet dia ke agama. Oleh karenanya di dalam kajian Islam, tugas kita terhadap fitrah itu adalah bagaimana menjaganya supaya tetap fitrah, dan kemudian bagaimana mengembangkannya. Saya kira sudah cukup jelas itu apa yang kita kerjakan hari ini atau sebulan ini sebenarnya adalah kita merasa, kita menyadari, dan saya kira kita bertindak juga bahwa kita sedang atau telah kembali ke fitrah, kesejatian diri kita sebagai manusia. Begini Ustaz, ini kan tentu agama itu sebenarnya kan bukan
bukan momentum ajaran-ajaran syariat-syariat, tapi sebenarnya agama itu bagaimana menuntun manusia Ya. untuk hidup. Jadi ini guidance yang dibuat oleh Allah. Jadi Allah menciptakan dunia, Allah menciptakan manusia. Tetapi bagaimana dunia dan manusia ini bergerak, berjalan menuju tempat tertentu, ada guidance-nya. Ya. Nah, jadi kira-kira mungkin perlu kita perbincangkan. Iya, Prof. Apa sebenarnya relevansi dari Idul Fitri ini bagi kehidupan kita sekarang ini, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa, dan tentu kehidupan berdunia. Ya. Mungkin ada penjelasan dari Ustadz, dan karena Ustadz lama di India, Iya. saya kira boleh juga itu disampaikan relevansi Idul Fitri itu bagi kehidupan atau kesenyataan kehidupan kita. Gimana kira-kira? Iya, terima kasih Prof. Tapi sebelum saya sampaikan pertanyaan Prof ini, Ya. mungkin tadi tentang hakikat Idul Fitri tadi terasa masih ada sedikit terganjal. Ya. Ada baiknya mungkin supaya semua penonton lebih mantap dan mendalam. Kiranya guru besar kita dari UIN Sumatera Utara menjelaskan tentang hikmah-hikmah yang terkandung di dalam bulan Ramadan, yang sebetulnya apa hikmah yang kita petik. Tentu kalau kita menanam bunga seperti yang di tengah kita ini, bukan kita mengambil daunnya, tetapi bunga yang warna-warni ini. Karena kita lihat Prof, ini masyarakat ini bercorak, bercorak. Maka ada yang puasa tak sholat, ada sholat tak bisa puasa, dan banyak juga ditinggalkannya memang dua-dua, tak sholat tak puasa. Kita alhamdulillah di samping sholat kita berpuasa sesuai dengan guidance. Bagaimana aturan lil itba', mengikut perbuatan Nabi, bagaimana perbuatan Nabi, sholat Nabi, qiyamul lail Nabi, tahajudnya tadi juga kita ikuti. Mungkin Prof, sangat bermanfaat kalau penonton mulia Pois ini mendengar langsung dari Prof apa hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Idul Fitri ini, Prof. Saya kira dari segi kemanusiaan dari segi kemanusiaan, manusia itu kan terdiri dari jasmaniyah dan rohaniyah. Apabila jasmaniyahnya dengan kecenderungan nafsiyah atau nafsu itu yang mengendalikan manusia, maka dia sebenarnya tidak dapat berdiri secara konsisten di dalam kefitrahannya. Jadi terkooptasi oleh nafsiyahnya, artinya nafsu kemanusiaannya. Jadi hikmah yang sangat penting saya kira adalah pada hakikatnya sebenarnya manusia itu kan makhluk spiritual, makhluk fitrah. Jadi ketika kita memasuki hari raya Idul Fitri, kita sebenarnya sedang berada atau telah berada pada kondisi yang sesuai dengan tujuan penciptaan. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang pertama. Saya kira yang kedua adalah memang rupanya kehidupan kita itu Ustaz, dia itu bergelombang. Dan dalam literatur keislaman kan disebut al-imanu yazidu wa yanqus, berkurang, bertambah dan berkurang. Puasa ini sebenarnya menurut yang saya renungkan, sangat membantu manusia untuk menjalani gelombang ini, sehingga dia bisa merefire, memperbaiki hal-hal yang menurutnya kurang cocok,
dan kemudian dalam kondisi kefitrian ini dia bisa merencanakan sesuatu yang lebih baik. Jadi Idul Fitri itu menurut saya tolongan Tuhan kepada manusia. Semacam energi yang segar yang diberikan Allah kepada manusia agar dia dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik. Jadi seperti yang saya sebut tadi, memang kita harus lihat relevansinya, Ustaz. Gimana sebenarnya relevansi dari Idul Fitri ini supaya kita semua dimanapun kita berada dan aktivitas apapun yang kita lakukan dalam Idul Fitri ini relevan dengan perbaikan kehidupan kita. Gimana, Ustaz? Terima kasih, Prof. Tentu fitrah kita manusia tadi ingin meningkat dan ingin baik, ingin suci. Bagaimana kita di alam arwah dulu, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Tentu qalu itu kan jamak. Semua arwah-arwah itu satu jawaban bala syahidna. Tetapi setelah kita lahir ini kan dia bercorak macam manusia ini. Maka kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidadihi wa yumajjizanihi wa yunasironihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya orang tua inilah yang membuat anak ini mau jadi warna seperti bunga ini. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang pink dan lain sebagainya. Jadi ada di tangan orang tua. Karena dia yang langsung mendidik anak ini. Jadi kalau begitu, kalau kita kaitkan dengan Idul Fitri ini tadi, relevansinya, kalau di India, karena Prof tadi mengungkap India, memang kami 9 tahun di India. Pertama di Darul Ulum Nadwatul Ulama di Lucknow, baru di Darul Ulum Deoban, S1-nya 2 kali, baru di Aligarh Muslim University di India. Memang di sana ada satu perbedaan, Prof. Kita di sini Idul Fitri 1446 Hijriah. Di sana tidak dipakai Idul Fitri, tapi yang dipakai Idul Mubarak. Idul Mubarak. Jadi hari raya itu hari raya untuk meraih keberkahan. Kan kemarin udah kita doa, Prof. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Kan yang diminta itu juga keberkahan, bukan harta yang limpah ataupun kedudukan yang makin naik, tapi keberkahan. Jadi yang kita lihat ini, apalagi di dalam kondisi negara kita pada akhir-akhir ini, Prof, yang kita lihat itu yang menipis itu keberkahan. Keberkahan. Taunya dia itu puasa itu haram kalau dia tak berpuasa, Prof. Karena itu syariat, hukum Allah. Tetapi tetap dia tidak puasa. Ada harapan dia tadi rojak dengan khauf tadi. Nanti kalau saya udah tua sekali taubat, Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Jadi dia berpatokan ke situ sehingga satu saat saya nanti taubat, diampuni Allah. Tapi lupa dia dengan ujung ayat itu, limay yasa, bagi hamba-hamba Allah yang dikehendaki Allah taubat. Jadi, saya Ustadz Iya, Prof. Tertarik saya dengan keberkatan itu. Kalau misalnya selain Idul Fitri, ini kita sebut juga Idul Mubarak wal Fitri. Apa itu keberkahan? Saya teringat dengan Al-Mizan fi Tafsir Tabatabai. Itu beliau membahas keberkatan itu adalah khairul ilahi. Kebaikan Allah yang diberikan kepada manusia, tapi tidak semua manusia. Gitu. Kemudian keberkatan itu kata ulama ini dalam 3 hal, Ustaz. Berkat dalam waktu, berkat dalam harta, berkat dalam keturunan. Jadi hari raya ini menurut saya relevan memang dengan kehidupan bangsa. Artinya waktu. Kita sudah akan mencapai 100 tahun sebagai bangsa yang merdeka, ya kan? Maka kita harus bertanya sebenarnya dalam waktu-waktu ini berkah enggak waktu kita? Jadi waktu Indonesia ini berkah enggak?
Waktu kita bersama keluarga, berkah enggak? Waktu kita bersama teman-teman, ada keberkahan enggak? Jadi, beliau mengatakan, sebenarnya keberkatan itu dilihat dari waktu. Saudara-saudaraku, penonton Mulia Voice, jika Anda saat ini sedang berada di kampung, konteks keberkatan ini penting. Mungkin Anda tidak akan lama di kampung. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Jadi Aidun Mubarak itu menuntun kita agar pertemuan dengan orang tua, pertemuan dengan sanak saudara, pertemuan dengan famili, dan siapapun di tempat yang kita kunjungi, kita harapkan menjadi berkah. Yang kedua adalah berkat dalam harta. Jadi yang dimaksud dengan berkah itu harta-harta yang kita miliki itu berkah, ya kan? Apapun yang kita miliki, sedikit atau banyak, berkah. Kalau kita punya sedikit harta, pulang ke kampung atau kemana saja, yang kita miliki itu berkah, berarti bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi bermanfaat juga untuk banyak orang yang bertemu dengan kita. Saya tertarik Ustaz tadi konteks kenegaraan. Negara kita ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Luar biasa. Tentu pertanyaannya, berkah enggak yang kita miliki ini? Saya kira ini pertanyaan yang relevan bagi kita, mulai dari pejabat tinggi pimpinan kita sampai kepada golongan menengah dan masyarakat biasa. Pertanyaan ini saya kira penting. Artinya, apakah harta bangsa kita ini berkah? Seringkali orang mengatakan, sebenarnya kita kaya, tapi kita menderita, ya kan? Sumber daya alam kita kaya, tapi kita banyak yang miskin. Maka ini problemnya sebenarnya ada kaitannya dengan berkah. Jadi dengan Aidun Mubarak, kita mulai dari hal yang sangat sederhana sampai kepada hal yang besar. Gimana supaya harta-harta kita itu menjadi berkah. Dan yang terakhir, keturunan. Jadi keturunan itu adalah bagian dari keberkahan. Saya Ustaz memperhatikan orang-orang tua kita di kampung. Bagaimana mereka menunggu anak-anaknya pulang. Ya kan? Disiapkan kue, siapkan makanan, bahkan disiapkan lauk yang menjadi kesukaan anaknya. Jadi kita lihat memang anak-anak itu adalah suatu keberkahan dalam konteks berbangsa. Gen Z, generasi Z kita. Sekarang ini kita memperoleh bonus demografi, ya, bahwa anak-anak muda kita banyak sekali jumlahnya dibanding dengan umur-umur lain. Persoalannya sekarang, apakah berkah? Jadi mendalam sekali itu Ustaz, bahwa hari raya ini atau momentum hari raya Idul Fitri ini sekaligus juga adalah hari Mubarak. Barangkali saya ingin melanjutkan sedikit lagi. Karena kita adalah manusia fitrah, atau insan yang fitrah tadi, dan fitrah itu adalah berkah. Saya ada renungan dalam bulan ini Ustaz, bahwa di dalam lagu Indonesia Raya, stansa 3, ya kan? Di dalam lagu Indonesia Raya stansa 3 disebutkan Indonesia tanah yang suci. Menarik Ustaz. Kita tahu bahwa para pendiri negara kita, the founding fathers bangsa kita itu sebenarnya adalah banyak yang filosof, pemikir, ahli agama, ahli kemanusiaan. Ketika saya lihat kata-kata ini, Indonesia adalah tanah yang suci, saya berpikir begini, di tanah yang suci sebaiknya manusianya manusia suci gitu. Iya kan? Apa artinya? Artinya adalah
ketika kita merayakan Raya Idul Fitri, sebenarnya kita sedang kembali kepada sejatinya bangsa Indonesia. Kira-kira gitu. Iya. Nah, untuk itu para penonton Mulia Voice dimanapun Anda berada, saya kira kami akan lanjutkan perbincangan mengenai kalau demikian halnya apa yang harus kita lakukan. Iya. Silakan Ustaz, gimana kira-kira ini Ustaz? Terima kasih Prof. Ini suatu pertanyaan yang sungguh luar biasa ini. Saya teringat dengan kitab Nasoihul Ibad. Nasoihu itu jamak taksir dari nasihat. Ya. Al-ibad ya juga jamak taksir. Jadi nasihat-nasihat kepada hamba. Jadi dimanapun kita seperti yang Prof sampaikan tadi, yang 3 hal itu, kalaulah ini diketahui oleh semua lapisan masyarakat, Ya. keberkahan keturunan tadi, kemudian harta tadi, waktu tadi, waduh, kita pasti kekayaan bumi Indonesia yang bisa kita bilang tidak ada negara lain sekaya ini, Prof. Iya. Alhamdulillah berbagai negara yang udah kita lihat, baik ya di India, ke Pakistan, saya udah ke Kashmir juga, Prof, ke Makkah. Kita ini lebih apa? Iyalah. Iya. Cuma kayak satu istilah itu, bisa ayam kelaparan di atas padi. Lumbung padi. Iya, masa bisa ayam kehausan di atas air? Berarti dia tidak tahu. Dia tidak bisa menggunakan waktu tadi. Kalau kita selanjutnya menjaga itulah. Menjaga itu, merawat itu. Maka kami tadi teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Nasoihul Ibad. Supaya terjaga kefitrahan ini, kita terus bisa menggunakan waktu tadi, harta tadi, keluarga tadi. Kan ini keluarga kita semua. Cuma ada yang di Jawa, ada yang Kalimantan, ada. Kan keluarga kita semuanya. Pas kita ke Jawa, Ustadz datang. Prof datang. Keluarga kita. Cuma tempat kita nggak mungkin semua di Medan. Cuma ada yang di Jakarta. Kalau begitu selanjutnya kekeluargaan Ustaz ya. Kekeluargaan. Menjaga kekeluargaan. Sebagai keluarga Bati yang kecil. Dan menjaga kekeluargaan sebagai bangsa ya. Iya, Prof. Jadi kalau begitu, yang sugianya kita satu keluarga tadi cuma tempat yang berbeda, tidaklah muncul mengambil hak yang bukan haknya. Karena ini kan saudaraku juga, walaupun dia di Bali, walaupun dia di Nias, kita di Jakarta, kan itu saudara kita juga. Hak dia berikanlah supaya tetap terjaga keberkahan itu. Jadi tadi ada 3 kata Ali bin Abi Thalib supaya kita menjadi orang terbaik. Tentu ini yang terbaik. Benar. Jadi pasca Ramadan ini, Idul Fitri, jangan lagi kembali kita kan. Siapa yang belum mendapat ampunan Allah habis Ramadan, berarti dia adalah orang paling merugi. Jadi saya teringat saya dengan ayat Al-Quran, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengurai kembali benang-benang yang sudah dipintalnya menjadi satu pakaian yang indah. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda yang memperhatikan Mulia Voice, saya kira harapan kami adalah bagaimana supaya kita jangan mengurai kembali, mengorak kembali apa yang telah kita miliki setelah Ramadan, setelah kita peroleh Idul Fitri ini. Mengapa? Karena ini adalah satu kebahagiaan, suatu keuntungan bagi kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira gini Ustadz ya. Ke depan itu soal penjagaan. Saya sering teringat pada orang yang pulang kampung ya, yang mudik ini, ya kan? Jadi maksud saya gini, ada kesejatian dalam kehidupan pedesaan. Walaupun mereka sekarang sedang
menghadapi transisi kehidupan yang luar biasa. Iya, iya, Prof. Karena orang desa juga sudah banyak yang bergaya kota, tetapi sebenarnya ada kesejatian di kehidupan pedesaan itu. Orang memiliki kesetiaan Iya. yang tinggi. Jadi adik-adikku yang saat sekarang ini ada di daerah, di kampung, saya kira galilah kesetiaan itu. Dan kemudian kita lanjutkan. Kemudian yang Ustadz bilang tadi, kekeluargaan. Iya. Saya masih ingat itu, Ustadz. Iya, Prof. Kalau pulang hari raya waktu sekolah, Oh iya, hampir semua rumah-rumah di kampung itu ngajak kita makan. makan ya. Iya kan? Iya. Ini sekarang kita nggak diajak lagi makan. Iya. Karena banyak kali kafe tempat kita makan, tempat kita minum, ya kan? Jadi ke depan saya kira ini adalah tema atau tagline dari kami dari Mulia Voice, bagaimana kita mempertahankan situasi kefitrian, keberkatan dalam hidup, kemudian suasana Ramadan. Iya. Iya, Prof. Mungkin Ustadz sudah dapat menyampaikan statement akhir kita berkaitan dengan dialog kita pada hari ini. Oh ya, sebelum juga Prof menyampaikan statement ini, sebetulnya Profnya ini kata kuncinya. Ya, jadi dari awal sampai menjelang akhir dari pembicaraan dan dialog ini, seluruh penonton Mulia Voice yang dicintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kami yang tiga itu tadi yang Prof. Karena Prof pun tadi mengatakan tiga. Jadi saya berpikir pun manalah yang cocok yang tiga. Ya. Yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, kun indallah khairun nas. Jadikanlah dirimu di mata Allah sebagus-bagus manusia. Jadi tentu akan terjaga semua. Kalau kita kan hanya di mata Allah. Sebagus-bagus amal kan amal yang tidak diketahui oleh orang lain. Kita ahli ibadah, abid, orang zuhud, tapi orang lain tidak tahu bahwa kita zuhud. Orang kira kita biasa, orang biasa aja. Para wali-wali Allah itu kan sungguh sangat sulit kita melihatnya dibanding dengan Nabi. Lebih mudah kita melihat Rasul. Memang dia berdakwah, tapi para wali Allah itu dia menjaga dan sangat merahasiakan kewaliannya. Begitulah untuk menjaga kefitrahan, bahwa dia betul hanya dia mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya, bukan untuk umat. Itu kurasa Prof yang pertama, supaya kita kembali semua penonton Mulia Voice, hanya kita di mata Allah lah yang terbaik, siapapun dia. Kemudian yang kedua, wakun indan nafsi sarrun nas. Sarrun itu adalah isim tabdil yang di luar timbangan af'ala. Jadi kalau dirimu bahwa kita ini masih merugi. Seperti yang Prof bilang tadi. Dulu kita di kampung, asal pulang kampung, rumah ke rumah mengajak kita makan. Sekarang nggak lagi ngajak makan, karena udah diajak ke kafe. Bahkan nggak lagi ngajak ke kafe. Kenapa? Karena ekonomi sangat sulit. Kita rasakan ekonomi ini. Kita walaupun dia alhamdulillah PNS, kita lagi ceramah, ada lagi di berbagai instansi lain. Tapi kita fabi ai ala rabbikum tukadziban afala akuna abdan syakura. Tapi lah kalau kita bayangkan saudara kita di kampung Prof, apalah yang bisa dia dapat dari menderes? Padi gagal panen. Bagaimanalah dia bergembira ini di saat Idul Fitri? Terima kasih Ustaz. Yang terakhir, wa kun indan nas rajulam minan nas. Jadikanlah dirimu di tengah-tengah manusia, semua lapisan masyarakat apa saja. Maka orang yang terbaik itu kata Abdul Qadir Al-Jailani, apabila kau berjumpa dengan orang lain, anggaplah dia lebih hebat darimu, supaya hati kita ini menyatu. Kita dengan Prof bisa dekat. Ini karena di sini dengan Prof. Kalau di luar segan kali sama Prof. Tapi kalau orang yang biasa dia bergaul dengan anak-anak sekalipun, remaja, orang tua, ulama yang tidak berilmu, bahkan penjahat sekalipun, dikawaninya. Tapi kan demi tujuan apa? Dakwah bil hal. Kalau bil qaul itulah kita di masjid tadi. Tapi bil hal itu dengan baik. Masa pula Ustadz kita nggak puasa dibayarnya makan kita? Besok pasti dia nggak mau kita datang. Jangan-jangan kita keluar nanti dibayar Ustadz lagi makan kita. Nggak bagus lah kita
jauh dari ulama. Inilah dia al ulama warasatul anbiya. Pewaris. Iya. Semua apa? Aspek-aspek dakwah tadi hanya di tangan para ulama. Wa may yahsalluha min ibadihil ulama. Innama yahsalluha min ibadil ulama. Afwan. Innama. Maka adatul hasr di situ. Semua hamba ini dari masyriq ke maghrib, yang paling takut tidak ada lagi al ulama, hanya para ulama. Itu sekira Ya, Prof. Ustaz. Saya merenung ya. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menuntun kita dengan kalimat dan senandung beliau yang sangat indah. Iya. Ya. Laisa syai'un akramu 'ala Allahi minal mu'min. Iya. Tidak ada satupun yang paling mulia. Iya, paling dekat. Tidak ada satu keadaan dan aspek pun yang paling mulia dalam pandangan Allah kecuali bahwa kamu beriman. Iya. Jadi sebenarnya yang paling dipandang oleh Allah itu adalah kamu udah beriman. Iya. Dan karena kamu beriman, sebenarnya itu kamu memperoleh banyak keuntungan, banyak kemanfaatan. Iya. Kita ambil misalnya contoh bahwa kita sulit. Iya. Islam ini menuntun kita. Iya. Dalam kondisi sulit lakukan dua hal. Iya. Beribadahlah dalam kesulitan. Iya. Kemudian bergeraklah, bekerja untuk mengatasi kesulitanmu. Jadi saudara-saudaraku yang kami cintai dari Mulia Voice, jikapun Anda sulit, Islam telah menolong. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jika ada yang makan, silakan dinikmati. Iya. Jika tidak ada, silakan puasa. Iya. Karena puasa itu juga adalah satu kekuatan kepribadian dari orang Islam. Itu kepada kita. Iya. Kepada pemimpin. Para pemimpin kita, lihatlah. Ini enggak basa-basi. Iya. Iya kan? Iya. Kita bilang enggak sulit pun nyatanya sulit. Iya. Ya kan? Jadi bagaimana supaya kesulitan oriented ini, krisis, betul-betul menjadi keprihatinan kita. Jadi saudara-saudaraku, kami sebenarnya sangat mengharap kiranya kita proaktif semua di dalam upaya merekonstruksi, membangun kembali bangsa kita untuk lebih baik. Jadi saya kira itulah harapan dari kami. Terima kasih Ustadz sudah memberikan penjelasan kepada masyarakat kita. Dan kami berprinsip bahwa setiap orang yang berupaya untuk mendukung agar masyarakat lebih baik adalah seorang dai. Bukan hanya mereka penceramah dan bisa menulis buku, melainkan setiap orang yang mau mengajak orang lain, berusaha agar orang lain lebih baik, itu adalah dai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kami kalau ada hal yang kurang pada tempatnya, termasuk penjelasan-penjelasan yang mungkin kurang berkenan. Sekali lagi kami sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga Anda diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.